Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzati walirrasulihi walil mu'minin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Yusabbihu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wa dhahirul batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita mensucikan zat Allah dan memuji zat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, hidayah sehingga kita masih bisa la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya kekuatan kecuali dari sisi Allah. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, memenuhi panggilan azan hayya 'alas shalah, kita menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia untuk menyembah. Salat berjamaah 5 waktu di masjid. Inilah amalan mahdhu, amalan aismul umul amal, amalan induk, amalan utama yang akan ditanya pertama di yaumil hisab nanti, yaumil mahsyar, yakni amalan salat 5 waktu berjamaah di masjid 27 derajat bila dibandingkan dengan salat sendiri. Ini pandangan yang dirahmati Allah. Ingin selamat di akhirat, salatlah kita di masjid berjamaah sebagai sunnah Nabi, karena kita disuruh salat seperti salatnya Nabi. Salatika kama salati, salatlah seperti aku salat, itu sabdanya Nabi. Berarti kalau salatnya Nabi di masjid, ya kita harus di masjid. Kalau tidak di masjid tidak diterima, batal semua, tidak diterima oleh Allah bila salat kita di rumah, tidak di masjid. Karena kita disuruh salat seperti salatnya Nabi. Salat 5 waktunya Nabi di masjid. Ini yang harus dimengerti, tidak bisa. Sebagian besar ulama mengatakan tidak diterima salatnya bila tidak di masjid, karena kita disuruh salat sebagaimana Nabi salat 5 waktu Nabi di masjid, kita di masjid. Tidak ada alasan, itu adalah dalil sahih. Dalil sahih, tidak mengada-ngada. Pendengar yang rahmati Allah, kita tercipta dari setetes air mani hina dari ayah dan ibu, kemudian disempurnakan penciptaan kita di rahim ibu, lalu diberi kesaksian alastu birabbika, apakah aku Tuhanmu, pada syahidnya maka si roh itu mengatakan benar, saya bersaksi.
jadi saksi. Ini pun dengan rahmati Allah, sehingga kita tetap dalam la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, la haula wala quwwata illa billah, qul kullu min indillah. Inilah ganjaran surga penuh nikmat. Syaratnya qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Kita dapat nikmat di dunia dan nikmat di surga kekal khalidina fiha abada. Khalidina fiha, kekal mereka abadi di dalam abada, di dalam nikmat surga. Hanya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, qul kullu min indillah, la haula wala quwwata illa billah, qul wallahu ahad, Allahus somad. Allah tempat berhajatnya semua makhluk, baik yang hidup, baik yang mati, benda mati, makhluk hidup, semua berhajat kepada Allah. Semua berhajat kepada Allah. Tanpa Allah besi yang keras akan jadi lumpur. Bercerai-berai. Karena Allah telah memberi energi ikat di antara atomnya. Ini pendengar rahmati Allah yang tidak kita sadari. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Baik besi, baik kayu, baik beton, baik semen, berhajat sama Allah. Tanpa Allah tidak akan jadi besi, tidak akan jadi semen, tidak ada jadi baja dan lain-lain. Ini pendengar yang rahmati Allah. Tugas kita cuma satu. Tupoksi kita, tugas pokok fungsi kita cuma satu. Allah satu, yakni sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Sholat pertama yang ditanya nanti sholat kita. Allah telah menciptakan segala sesuatu dari ada dan tidak ada, al-bari'u, dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita tukang perabot, dari ada kayu jadi kursi, lemari dan lain-lain, harus ada kayunya. Kalau Allah tidak ada kayu jadi ada kayu. Dari biji kemudian lalu tumbuh pohon yang besar, kayu kita manfaatkan. Itulah Allah al-bari'u. Baru artinya itu, baru, pencipta yang baru. Al-bari'u, pencipta yang baru. Al-bari'u sebagai nama Allah, 99 asmaul husna, sifat Allah. Al-bari'u, mencipta yang baru. Dari tidak ada kita, si A, ada si A. Dari proses ayah ibu, di rahim, menjadi bayi, jadi besar. Dari tidak ada menjadi ada. Mampukah kita? Tidak akan mampu. Dari tidak ada menjadi ada, tidak mampu kita. Harus ada dulu. Besi ada dulu, kemudian jadi mobil, jadi perabot, jadi senjata, jadi keris. Nah itu harus ada bahannya dulu. Kalau Allah tidak perlu bahan. Bim salabim jadi besi. Ini pendengaran rahmati Allah. Kehebatan Allah tidak ada taranya. Keagungan Allah tidak ada taranya. Itu saja kalau kita pikir dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada besi jadi ada. Tidak ada emas jadi ada emas. Bagaimana caranya? Itulah Allah al-bari. Tidak bisa. Allah maha baru. Pencipta yang baru. Yang tidak ada menjadi ada itu kan baru. Tidak ada kemudian jadi ada, itulah baru. Baru ini. Iya. Dulunya nggak ada, sekarang ada. Baru. Awal. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita berpikir sejenak lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun itu hadis itu. Berpikir sejenak, zikir, berpikir keagungan Allah. Itu lebih mengesankan kita, lebih memantapkan daripada iman yakin kita. Daripada beribadah sholat atau puasa sampai 70 tahun itu. Ini pendengar rahmati Allah. Berpikir sejenak, memikirkan keagungan Allah, ciptaan Allah, alam raya, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu zahir, nyata.
Nyata Allah. Buktinya apa? Ini alam ini. Tidak ada besi jadi ada besi. Tidak ada si A, si fulan, kemudian lahir si fulan. Tidak ada kayu pohon yang besar sebelumnya kemudian ada dari proses biji berkecambah jadi bakal tanaman, jadi tunas dan lain-lain sampai tumbuh, bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan kayu. Ini pendengar rahmati Allah. Sehingganya disinilah keimanan kita diuji. Betul-betulkah kita beryakinan kullallahu ahad, Allahu samad, Allah khaliqul bari'ul musawwir, Allahul bari'ul wallahul khaliqul bari'ul musawwiru, Allahu khaliqul bari'u, Allah menciptakan. Bari'u itu baru, tidak ada sebelumnya jadi ada. Allah mencipta. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir memberi rupa. Wallahul bari'u, Allah menciptakan. Bari'u itu baru, menciptakan yang baru, tidak ada sebelumnya. Kalau kita nggak mungkin menciptakan perabot kalau tanpa kayu, nggak mungkin menciptakan pedang kalau tanpa besi, kemudian karbon jadi baja, tidak mungkin. Tapi Allah itu mencipta, khaliqul bari'ul baru, tidak aja jadi ada, ditandaskan lagi itu sebagai Asmaul Husna, mencipta apa dari yang tidak ada jadi ada. Kita memang manusia mencipta, tapi dari ada kemudian ada, jadi kayu kemudian dibentuk jadi lemari lah. Ini itu arti dari bari'u, al-bari'u. Allah mencipta, tidak ada pelangi jadi ada warna pelangi yang indah di langit, di angkasa. Itu. Musawwir, memberi rupa. Tadi beri rupa cantik, ada yang diri rupa agak cantik, ada yang jelek. Tergantung Allah lah. Prerogatif Allah memberi rupa. Jadi mencipta, khaliqul bari'u, dari tidak ada jadi ada. Bari itu baru, dari tidak ada, kosong. Dari tidak ada zat molekul jadi ada besi. Dari mana? Apa itu cipta? Apa ada? Tidak, itu Allah cipta, bukan ada dengan sendirinya, bukan. Kemudian unsur-unsur itu ada di alam itu bereaksi jadi molekul air, hidrogen dan oksigen, dari gas ketemu jadi air. Ya. Lalu karbohidrat, karbon dan hidrogen bersatu jadi tepung, amilum, sebagai karbohidrat sumber makanan kita. Dari mana itu karbon dengan oksigen, hidrogen? Karbon dengan hidrogen jadi makanan kita. Loh iya, nasi, pati, tepung, sagu, ubi kayu, umbi-umbian, kentang, itu semua adalah karbohidrat. Karbon, unsur karbon, dan hidrogen, hidrat arang. Hidrat arang itulah karbohidrat sebagai makanan kita, sebagai pembentuk energi kita, kekuatan kita. Ini karbohidrat, tanpa makan karbohidrat kita akan loyo. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga tugas kita cuma satu. Apapun pandainya kita, profesor apapun, kiai apapun, haji apapun, pejabat tinggi ataupun panglima, dia akan jadi hina dinas kalau dia tidak menyembah Allah.
zat yang menciptakan dia. Dina mas. Tidak ada artinya hayla sholat tidak ke masjid, tidak ada artinya. Allah cabut semua kebaikan. Semua kebaikan Allah cabut, hidayah kebaikan Allah cabut. Kalau hayala sholat, mereka tidak menyauti ke masjid, sholat, menyembah. Allah cabut. Ya memang mereka nikmat, tapi nikmat laknat. Iya nikmat laknat karena apa? Nikmat yang tidak dipakai untuk menyembah Allah. Menyembah Allah saja kakak sholat dengan kakak, kok kita sudah mewasiat lain. Jangan dulu. Tidak akan mampu kita jihad. Selama hayala sholat kita tidak ke masjid, akan takut kita mati mas. Kalau kita hayala sholat ke masjid, Allah kokohkan hati kita untuk jihad, tidak takut mati, karena kita akan bertemu dengan nikmat kubur, lalu nikmat akhirat, yakni surga. Tak bisa mas. Orang tidak sholat di masjid itu takut mas, takut mati mereka. Berani mati tapi dalam keadaan kondisi mabuk, minuman keras, miras, teler. Jadi kalau akal sehat ya tidak mampu mas. Orang jihad itu orang yang jihad, orang yang tidak takut mati jihad di jalan Allah adalah orang-orang yang ketika hayya 'ala sholat mereka ke masjid, tidak takut mereka, karena mereka yakin, sangat yakin akan janji Allah surga yang penuh langit dan bumi, seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang jihad, mati dalam jihad, yang yakin akan janji Allah. Kita itu tidak yakin mas, kurang yakin sama janji Allah, masih yakin sama janji dunia, uang, harta. Padahal itu adalah sementara, fana sementara. Itu yakinnya kita sama itu. Tapi akhirat yang penuh nikmat, orang-orang yang hayya 'ala sholat ke masjid, kita tidak terlalu yakin mas. Yakin saya yakin tapi cuma 20%. Buktinya hayya 'ala sholat masjid kosong kok. Tak terlalu yakin. Umat Islam itu tidak terlalu yakin pada janji Allah. Surga terhindar dari segala neraka bagi mereka yang hayya 'ala sholat melangkahkan kaki ke masjid. Jadi kalau mereka yakin, penuh masjid ini. Mereka setengah yakin lah. Katakan setengah yakin. Atau kurang dari setengah, sepertiga yakin. Atau kurang dari sepertiga, seperempat ya yakin. Atau kurang dari seperempat, jadi 1/8 yakin. Kurang dari 1/10 yakin. Kurang dari 1/100 yakin. Iya mas, yakin. Ada sedikit. Yakinnya ada tapi sedikit. Tapi kalau kita yakin akan Allah zat yang maha pemberi, yang pemberi surga, maka yang penuh nikmat kalau di hayya 'ala sholat. Sebelum hayya 'ala sholat saya sudah siap-siap. Karena saya tahu zuhur itu jam sekian. Karena ada jam di jam tangan atau di jam di HP, di gadget. Sudah siap-siap mandi, bersuci, wuzu, oke, tutup aurat pakaian ke masjid. Karena dia yakin akan janji Allah. Yakin akan janji Allah. Yakin akan janji Allah. Yang ada pembedaan kafir dan muslim adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sehingga tidak ada kafir, sehingga jadi muslim adalah surga. Itu karena dia yakin. Kenapa pejuang-pejuang Islam dulu sangat berani mereka menghadapi musuh Romawi, super power? Karena mereka yakin janji Allah, yakni surga. Yang dicari adalah mati, bukan hidup lagi. Yang dicari mati mas. Sehingga kalang kabut super power Romawi dan Persia, Iran habis dibabat oleh pasukan padang pasir, yakni pasukan Islam dibawa dengan para nabi dan para khalifah. Apa dasarnya? Mereka yakin. Mereka sangat yakin kepada janji Allah, yakni surga seluas langit dan bumi, kekal abadi, tidak ada taranya. Mereka sudah tidak pikir lagi dunia, tidak memikir dunia mereka. Apa dunia? Ditinggalkan. Apa dunia? Mengibaratkan
perosok tergelincir dalam neraka. Iya. Mas, kalau ingin nikmati dunia itu kita harus menipu. Iya. Korupsi supaya cepat kaya. Curang dalam perdagangan. Iya. Gurur. Agen-agen umroh menipu. Na'udzubillah min dzalik. Agen-agen umroh itu agama itu. Na'udzubillah min dzalik ini. Menipu, Mas. Menipu. Ini pendengar yang rahmati Allah. Kesimpulannya apa? Kenapa masjid kosong salat 5 waktu dari jamaah salat 5 waktu? Karena umat Islam belum yakin sepenuhnya terhadap janji Allah, yakni janji surga. Lihat itu para mujahid, para pejuang, yakni para mati syahid pejuang. Ini dicari mati, Mas. Kenapa? Karena ya sangat yakin kepada ucapan Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Sangat yakin. Sami'na wa ata'na, tidak pernah bantah. Sami'na wa ata'na, tidak pernah bantah. Kami dengar dan kami taati. Karena apa? Janji surga. Janji yang menjanjikan bukan Nabi Muhammad, tapi Allah langsung yang menciptakan ini. Dari tidak ada jadi ada. Al-Bari'u. Ini pendengar rahmati Allah. Sehingga kita harus beryakin, bermantap daripada janji Allah. Janji Allah. Itu saja, tidak usah yang lain. Janji Allah yang hanya ditebus dengan salat 5 waktu berjamaah di masjid saja 1 hari 5 kali. Mereka tidak taati. Mereka cuek. Aduh, ini janji. Allah masih berjanji. Na'udzubillah min dzalik. Mereka memaki Allah masih berjanji. Mereka tidak sami'na wa ata'na. Inilah janji Allah yang benar. Sehingga khayal sholat saya harus ke masjid. Nanti ditebus dengan nikmat surga. Kekal abadi ratusan. Kekal abadi bukan ratusan tahun lagi. Bukan ribuan tahun, bukan jutaan tahun. Kekal abadi, Mas. Kekal. Demikian juga yang neraka nanti, yang masuk neraka orang-orang yang kafir, musyrik, syirik, masuk neraka kekal abadi. Na'udzubillah min dzalik. Benar rahmati Allah. Mari kita perkuat iman kita, yakin kita kepada janji Allah. Janji seluas langit dan bumi bagi mereka yang sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Bukan janji Muhammad, ini janjinya Allah. Allah itu apa saja bisa, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lakum fayakun. Innama amruhu, sudah perintahnya, idza arada syai'an, bila dia menghadapi segala sesuatu, ayyaqula lakum, cukup berkata kum, jadi, maka fayakun terjadi. Itu Allah tanpa asbab. Ciptakan besi itu tanpa asbab. Asbab ini, asbab tidak. Mereka Allah tanpa asbab langsung bisa kun fayakun. Kalau kita jangan kami menciptakan besi, tidak bisa kita menciptakan besi. Yang bisa kita rekayasa besi jadi pedang, jadi perabot, jadi keris, itu saja. Itu janji Allah. Allah itu kun fayakun. Kun fayakun Allah itu. Jadi maka terjadilah. Itu cukup berkata, bukan asbab ini harus, kue harus ada, bikin kue harus ada tepung dulu harus ada gandum dulu, terigu, gandum dulu harus ada air. Sulit, Mas, susah, Mas. Iya kan? Kamu bikin kue harus ada minyak dulu untuk goreng, harus ada gas LPG atau minyak tanah untuk bakar. Iya, harus ada tepung terigu dulu. Sebelum tepung terigu harus ada pabrik dulu, harus ada karyawan, ada gandum dulu. Iya, berapa kali proses itu untuk sekedar satu kue itu, berapa kali proses, berapa ratus kali proses. Iya, LPG-nya saja bagaimana prosesnya? Dari
eksploitasi dulu, eksplorasi dulu maksudnya. Kita eksplor dulu ini. Mana ini yang dengan teknik apa? Geofisika, ini ada kandungan, ada ini ada apa? Bunyi ini apa? Seismik, itu ada kandungan itu apa? Celah rongga di bumi inilah gas. Dari situ diolah lagi, masih dibor lagi. Sebelum dibor harus bikin alat bor, sebelum alat bor harus ada mesin lagi sebelum mesin harus ada diesel lagi, BBM lagi. Rumit Mas, untuk satu kali nikmat kue saja itu masih LPG-nya, belum lagi yang nanam gandum, Amerika, dicangkul dulu atau dengan mesin dibajak dulu, tanami gandum, lalu diairi, lalu dipupuk, lalu ditebang, lalu sangat repot. Mas, itu baru satu kue. Nikmat kue yang kita nikmati cuma berapa menit, kita kunyah berapa menit, itu sebelumnya itu berhari-hari dikerjakan Mas, bukan hari-hari, bulan-bulan itu gandum baru kita makan. Itulah siksanya dunia. Kalau akhirat nanti di surga, kun fayakun mau jadi terjadi. Itulah Allah yang maha pandai, maha segalanya. Tapi kita kebanyakan tidak yakin sama janji Allah sehingga masjid kosong itu. Insya Allah pendengar, kita niat dan amalkan. Kita niat amalkan dan sampaikan. Ya, amalkan nikmat. Diamalkan ceramah itu dan sampaikan tabligh. Insyaallah kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.